Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu seluruh jemaat HKBP Cinere. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amen. Tabukama parmingguota marede mahita sian buku ende nomor 125 ayat sada domor 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, nina ibanado, haholongon saleleng-lelengna hubain makaholongiho, dibaheni hutaitiho, marhite-hite denggan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, sailehon jalapatuguma dihami haporsiaon nasitong, tabai ma haporsion nami ganup ari asalom togu. Lehon ma dihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon nama ngolu, asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami. Sai oloi ma pangidoan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di minggu ini, diambil dari hukum Taurat kelima sampai ke-10. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina.
Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marende Mahita sian buku ende nomor 214 ayat sada.
mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Kidung Agung 8 ayat 5-7. Kita baca secara bergantian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu. Saya bacakan konfirmasi warta gereja Minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 28 Juni tahun 2020. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu hari ini masih kita laksanakan di keluarga masing-masing. 2. Kebaktian sektor. Kebaktian sektor masih kita laksanakan di keluarga masing-masing. Tata ibadah dalam bentuk PDF atau video YouTube akan dikirim ke WA grup sektor. 3. Kebaktian Minggu. Mulai hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, kita akan melaksanakan kebaktian 2 kali ibadah, yaitu
pukul 9.30 diikuti oleh sektor 1 sampai dengan sektor 4, pukul 17 diikuti oleh sektor 5 sampai dengan sektor 7. Dimohon kepada seluruh jemaat yang ingin mengikuti kebaktian di gereja dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Dimohon setiap jemaat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Setiap jemaat diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum masuk ibadah dan setelah selesai ibadah. Gereja juga akan menyediakan hand sanitizer. 3. Sebelum masuk ruang ibadah, setiap jemaat akan dilakukan cek suhu badan. Apabila pada saat dicek suhu badan lebih dari 37,5 Celcius, jemaat tidak diperbolehkan ikut ibadah di gereja dan disarankan untuk pulang memeriksakan diri lebih lanjut. 4. Akan diberlakukan pengaturan jarak tempat duduk. Dimohon jemaat duduk di tempat yang sudah ditentukan. 5. Setiap jemaat diwajibkan menggunakan masker. 6. Sehubungan kapasitas tempat duduk hanya bisa diisi maksimal 50%, maka apabila ruang gereja sudah penuh, jemaat bersedia diarahkan ke ruang serbaguna lantai bawah. 7. Dimohon jemaat tidak berkerumun sebelum atau sesudah ibadah. 8. Menghindari salaman kontak fisik. 9. Disarankan untuk melaksanakan ibadah online, virtual di rumah atau tidak ikut ibadah di gereja untuk kategori A, orang dengan penyakit kronis, diabetes, penyakit jantung, asma, penyakit paru, stroke, hipertensi, dan penyakit keganasan. B. Usia di atas 60 tahun. C. Ibu hamil dan bayi. D. Anak-anak usia sekolah minggu. 10. Gereja tetap akan menyediakan tata ibadah untuk dapat digunakan di rumah bentuk PDF atau video. 11. Ibadah sekolah minggu, lansia dan kategori lainnya termasuk kebaktian sektor tetap dilaksanakan lewat ibadah online atau ibadah di rumah. 12. Gereja akan melaksanakan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah minggu setiap hari Sabtu. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat HKBP Cinere mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-namanya dapat kita lihat di lembaran warta gereja. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 5. Pokok-pokok doa. Jemaat dihimbau untuk mendoakan pokok-pokok doa terlampir dalam warta jemaat. Warta lainnya yang tidak dibacakan dan warta keuangan dapat kita baca dalam warta gereja yang dikirim di grup sektor. Parhalado menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanan, ucapan syukur, berpuluhan, persembahan diakoni, maupun ucapan syukur untuk pembangunan gereja maupun rumah dinas Huria. Demikianlah warta gereja pada kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia
Marende mahita sian buku ende nomor 227 ayat sada. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus seluruh jemaat HKBP Seresop Cinere. Pada hari Minggu ini firman Tuhan diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat ke-21. Saya mengundang saudara-saudara untuk turut serta bersama-sama membacanya. Inilah yang tertulis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada beberapa pertanyaan dan saya pikir ini perlu untuk menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Apakah keluarga yang Anda miliki saat ini adalah termasuk keluarga bahagia? Apakah kebahagiaan itu selalu terpelihara di dalam keluarga Anda? Apakah Anda juga termasuk pribadi-pribadi, ya, bapak, ibu, anak-anak yang selalu menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga? Dan apa yang menjadi dasar kebahagiaan bagi Anda? Alkitab memberi keterangan yang berbeda untuk menjelaskan arti bahagia itu. Bahwa yang dikatakan bahagia atau kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan ataupun situasi, tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan itu yang menjadi dasar di dalam keseharian hidupnya. Apakah damai sejahtera Kristus ada di dalam dirinya? Apakah perkataan Kristus itu diam di dalam dirinya? Apakah perkataan Kristus itu menjadi dasar bagi segala perilaku dan perbuatan yang mau dia lakukan? Oleh karena itu kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Coba kita selidiki dulu diri kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh tetap berdiri dan teguh di dalam firman Tuhan? Apakah kita memang sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus Yesus itu berada di dalam diri kita atau tidak? Karena jikalau tidak, maka kita bukanlah orang yang tahan uji. Maka kita juga adalah orang-orang yang tidak mampu untuk mendatangkan, menghadirkan kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga kita. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan,
ataupun situasi. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh karena saya memiliki harta yang banyak, oleh karena saya memiliki pasangan suami yang gagah atau istri yang cantik atau anak-anak yang menarik. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh karena saya hari ini bisa makan yang enak atau mempunyai pakaian-pakaian yang bagus, saya mempunyai rumah yang besar, saya memiliki mobil yang banyak atau mempunyai kendaraan dan punya harta yang berlimpah. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh hal-hal yang duniawi, tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan saya untuk sungguh-sungguh menerima firman Tuhan menjadi dasar kebenaran di dalam hidup kita. Karena ada orang, dan ini saya lihat dan saya saksikan, beberapa jemaat mereka bahagia walaupun tidak harus tidur di atas spring bed dan kamarnya ber-AC, tetapi dia harus tidur dengan beralaskan kardus dan harus tidur di luar karena dia membuka usaha tempel ban 24 jam. Dan dia bahagia menikmati dan menjalani hidupnya seperti itu. Bahkan terkadang istrinya juga ikut turut serta membantu dia mengerjakan pekerjaan suaminya untuk menempel ban. Bahkan anak-anaknya juga demikian. Ada saya temukan juga seorang istri yang harus berjuang dan berjeripaya untuk menafkahi keluarganya oleh karena suaminya sakit dan tidak bisa mencari nafkah, dan dia sebagai ibu anak-anaknya mencari apa menjadi kebutuhan hidupnya bagi keluarganya. Ada juga seorang ibu, seorang istri walaupun dia sudah janda, tetapi dia merasa berbahagia dan mampu untuk menjalani hidupnya ini tanpa suami karena suami sudah meninggal, dan dia terus bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga dengan rasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Kita yang menentukan hari ini apakah saya mau berbahagia atau tidak. Tetapi orang-orang yang berbahagia secara khusus bagi setiap mereka yang percaya di dalam Yesus, dasar kebahagiaannya ialah oleh karena Kristus, perkataannya dan segala janji-janjinya diam di dalam mereka yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, baik istri, baik bapak, baik anak-anak, setiap masing-masing elemen di keluarga itu mempunyai peran untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Istri dikatakan tunduk kepada suami, suami dikatakan untuk mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar. Dan kepada suami juga kepada bapak, jangan menyakiti hati anaknya dan apalagi membuat hatinya menjadi tawar hati. Mungkin Anda sebagai ibu ada yang bertanya, bagaimana mungkin Pak Pendeta kami bisa berbahagia, kami bisa tunduk kepada suami kami sementara suami kami orangnya tidak jujur, dia mendustai cinta, dia berkhianat, dia sering berbohong, dia sering berbuat yang tidak baik, dia selalu berlaku kasar. Mungkin juga anak-anak di rumah berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta kami bisa menaati orang tua kami dalam segala hal, sementara kami melihat bapak kami itu tukang judi, dia pemabuk, dia sering menyakiti ibu. Saya pernah melihat, ini pengakuan anak-anak mungkin, saya pernah melihat bapak saya memukul ibu saya, bagaimana mungkin saya bisa taat? Firman Tuhan memampukan kita. Kristus yang diam di dalam diri kita memampukan kita untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus pernah berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan orang, kekuatan setiap orang yang percaya supaya bisa terlepas dari rasa kecewa, dari rasa amarah, dari rasa kekesalan, dari rasa sumut-sumut, dan dari segala hal yang memang mungkin bertentangan dengan yang dikehendaki oleh dunia ini. Kita mampu untuk tetap taat kepada suami kita jikalau firman Tuhan diam di dalam diri kita. Kita mampu sungguh-sungguh mengasihi istri kita, pasangan kita, jikalau firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan anak-anak dimampukan untuk taat kepada orang tuanya jikalau firman Tuhan Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Karena apa? Karena
Jikalau kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini hanya sebagai contoh saja. Ya, kita kebahagiaan itu tidak ditentukan apakah karena ada pandemi atau tidak ada pandemi. Kebahagiaan itu tidak ditentukan apakah karena saya sakit atau karena saya tidak sakit. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan atau situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, tetapi oleh karena firman Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan juga di hari ini mengingatkan supaya masing-masing anggota, baik ibu, bapak, dan anak-anak, untuk melihat kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa ibu untuk tunduk kepada suami, dan suami sungguh-sungguh mengasihi istri, dan anak-anak supaya taat kepada orang tuanya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, itulah yang indah dan yang dikehendaki oleh Allah. Kita mampu melakukannya. Coba saya bertanya kepada Anda semua, apakah kuasa Tuhan itu terbatas? Apakah kebaikan Tuhan itu, atau katakanlah apakah ada yang mustahil, ada yang tidak dapat Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan? Saya pikir tidak ada. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, bahwa tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jikalau Anda mengatakan, oh bagaimana mungkin, oleh karena mintalah kepada Dia yang memiliki kuasa yang tidak terbatas itu, supaya Anda juga dimampukan secara tidak terbatas untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Kita bukan menjadi hakim bagi sesama kita. Istri mungkin pernah salah, mungkin istri terlalu banyak menuntut, mungkin terlalu banyak bersungut-sungut, mungkin terlalu banyak permintaan, mungkin suami juga demikian. Suami mungkin tidak berlaku baik, sering berlaku kasar, sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan bagi anak-anaknya dan juga bagi istrinya. Anak-anak juga mungkin demikian. Seperti yang tadi saya tanyakan, bagaimana mungkin kami bisa dapat taat sementara orang tua kami begitu jahat. Kita bukan menghakimi sesama kita. Yakinkan dan pastikan bagi diri Anda untuk membuat keputusan bahwa kebahagiaan itu oleh karena Kristus yang diam di dalam diri kita. Dan kita pasti dimampukan untuk melakukan dan mendatangkan sesuatu hal yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan yang Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Walaupun kami masih tetap melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah bagian dari rencana dan rancangan-Mu yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Firman-Mu di hari ini memberkati kami, mengingatkan kami untuk berperilaku, berbuat sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri, dan anak-anak yang mendatangkan kebahagiaan. Sebab itulah yang indah yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Sebab kami juga memahami bahwa masing-masing kami memiliki peranan untuk tetap terus memberitakan kebenaran firman-Mu dari generasi ke generasi. Dan tugas kami, tanggung jawab kami ialah untuk menyatakan itu di tengah-tengah keluarga kami dan kepada keluarga-keluarga di masa yang akan datang. Mampukan kami dan berangkatkan kami untuk dapat melakukan di dalam sukacita dan kuasa Anak-Mu Yesus Kristus. Seluruh jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau jaga, Engkau pelihara, untuk Engkau berikan dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, menjadi yang terbaik. Jikalau ada di tengah-tengah kami yang sedang bergumul, terlebih lagi oleh karena pandemi ini, Engkau mampukan dan kuatkan kami Tuhan, untuk semakin mengenal kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menyadari bahwa betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pulihkanlah yang lemah, kuatkan yang berduka, dan bagi mereka yang sedang bergumul, agar mereka dapat menahan setiap pergumulan ini di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Segala pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kekurangan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, menyambut firman Tuhan dengan sukacita, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 dengan judul Bila Topan Melanda Hidup, sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.